Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita-cerita misteri memang menarik untuk disimak, apalagi buat Anda yang suka dengan yang creepy-creepy, yang horor-horor gitu. Anda sudah berada di channel yang tepat, karena setiap hari Sunyi Mencekam selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik. Seperti kisah berikut ini, ada sebuah kisah misteri yang menceritakan tentang genderuwo yang meminjam motor. Kedengarannya lucu ya, genderuwo meminjam motor. Tapi itu nyata adanya. Dan penasaran bagaimana kira-kira cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Motor Dipinjam oleh Genderuwo. Peristiwa ini terjadi puluhan tahun yang lalu di Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo DIY. Pada waktu itu belum ada bandara. Keadaannya masih asli, jalan-jalan belum diaspal, dan listrik belum masuk desa. Di Pantai Glagah itu masih sepi ditumbuhi oleh pandan-pandan dan perdu. Pada waktu itu Bambang dan Rahmat kuliah di Yogyakarta. Di kota Yogyakarta, universitas belum banyak seperti sekarang. Bambang dan Rahmat bukan orang Yogyakarta, tetapi mereka berasal dari luar Pulau Jawa. Mereka punya pandangan bahwa pendidikan di Yogyakarta lebih baik daripada di daerahnya. Tetapi sekarang berbeda, di luar Jawa pun universitas sudah cukup banyak. Bambang dan Rahmat mengambil jurusan pertanian karena di luar Jawa masih banyak membutuhkan ahli-ahli pertanian. Di Yogyakarta keduanya tinggal di rumah saudaranya. Rumah saudaranya itu letaknya agak jauh dari kampus, maka mereka harus memakai sepeda motor. Kelihatannya orang tuanya orang yang mampu, baik Bambang atau Rahmat dibelikan sepeda motor. Pada waktu itu hanya mahasiswa yang mampu saja yang punya sepeda motor. Jadi sepeda motor masih jarang-jarang. Bambang sepeda motornya adalah Yamaha RE King. Bambang ataupun Rahmat adalah mahasiswa yang rajin dan supel, maka ia banyak sekali temannya, laki-laki ataupun wanita. Mereka tidak pernah terlambat masuk kuliah. Biasanya pukul 6, Bambang sudah bangun. Kemudian bersih-bersih kamar dan halaman, sesudah itu lalu mandi dilanjutkan sarapan pagi. Selesai sarapan pagi lalu pergi kuliah. Rahmat pun demikian, ia bangun pagi lalu membantu buliknya yang pedagang buah-buahan. Ia memasukkan buah-buahan di dalam keranjang yang akan dijual oleh buliknya ke pasar. Selesai membantu buliknya, ia lalu mandi. Sesudah selesai mandi lalu sarapan dan pergi kuliah. Bambang ataupun Rahmat mempunyai hobi yang sama, yaitu sepak bola dan mendaki gunung. Kalau ada kegiatan olahraga seperti sepak bola antar kampus, keduanya selalu mengikuti. Pernah kampusnya juara pertama dalam lomba sepak bola antar kampus. Di saat kuliahnya libur, Bambang dan Rahmat sering melakukan kegiatan mendaki gunung. Pendakian gunung itu memerlukan alat-alat yang lengkap. Adapun yang harus dipersiapkan adalah kompas untuk mengetahui arah kalau kebetulan kehilangan arah. Tenda juga harus dipersiapkan, kalau istirahat atau malam hari, tenda harus ada, apalagi kalau hujan deras. Pakaian yang anti dingin juga perlu dibawa seperti jaket, payung atau mantel, tidak boleh lupa. Demikian juga makanan ataupun minuman serta alat-alat untuk membuat makanan tidak boleh ketinggalan. Setiap pendakian gunung, tidak hanya Bambang dan Rahmat, tetapi juga dengan teman-temannya. Paling sedikit satu kelompok pendakian gunung itu terdiri dari 4 orang. Beberapa gunung di DIY dan sekitarnya pernah dijelajahi oleh Bambang dan Rahmat. Kalau gunung yang didaki itu gunung berapi, mereka lebih berhati-hati. Gunung-gunung yang pernah didaki oleh Bambang dan Rahmat antara lain Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Gunung Lawu dan Gunung Cendanasari. Yang terakhir mereka daki adalah Gunung Cendanasari. Gunung tersebut letaknya di dekat Baturaden, wilayah Purwokerto. Biasanya gunung tersebut didaki oleh para pramuka waktu camping di bumi perkemahan Baturaden. Pada liburan panjang bulan puasa, mereka punya rencana akan rekreasi di Pantai Glagah, Kabupaten Kulon Progo. Liburan puasa waktu itu memang lama, kurang lebih 1 bulan, tidak seperti liburan puasa sekarang. Karena letaknya tidak terlalu jauh dari kota Yogyakarta, kurang lebih 30 km, maka mereka tidak menggunakan bis, tetapi cukup menggunakan sepeda motor. Kecuali Bambang dan Rahmat diajak pula 2 orang teman sekampusnya untuk rekreasi di Pantai Glagah.
Hari Minggu siang mereka berangkat ke Pantai Glagah. Bambang berboncengan dengan Rahmat, dan dua temannya pun juga berboncengan. Lebih kurang 1 jam mereka sudah sampai Pantai Glagah. Kemudian istirahat makan-makan di warung yang ada di Pantai Glagah. Kelihatannya mereka menyukai es degan. Es degan atau es kelapa muda memang banyak dijumpai di Pantai Glagah. Kemudian mereka mendekat ke pantai dan dua sepeda motornya diparkir agak jauh dari pantai. Mereka takut kalau terkena air laut. Waktu itu ombaknya memang sangat besar. Bambang dan Rahmat sangat senang mandi di laut karena di luar Jawa rumahnya tidak jauh dari pantai. Mereka berani mandi di laut yang agak dalam karena keduanya memang pandai berenang. Berbeda dengan kedua temannya, mereka hanya mandi di tempat yang dangkal saja karena keduanya tidak bisa berenang. Rumahnya di daerah pegunungan, jadi tidak kenal berenang. Waktu itu orang-orang yang berekreasi sudah pulang, tinggal Bambang dan teman-temannya yang belum pulang. Bambang dan Rahmat kelihatannya malah asik mandi di laut. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 18.00, hari hampir gelap. Dari sebelah barat tampak seorang tua berpakaian hitam menemui Bambang dan teman-temannya. Orang-orang tersebut bilang, "Mas, kalau sudah pukul 18, rekreasi dihentikan, karena makhluk halus mulai berkeliaran." Bambang lalu menjawab, "Iya mbah." Herannya, orang yang berpakaian hitam itu menghilang. Bambang dan teman-temannya itu heran dan merasa takut. Mereka berpikir bahwa yang datang tadi bukan orang, tetapi makhluk halus. Sudah diberitahu oleh orang berpakaian hitam, tetapi Bambang dan Rahmat masih saja bermain air. Tidak berapa lama, di atas gulungan ombak ada 3 lampu merah. Gebiar-gebiar 3 lampu merah itu mendekati Bambang dan teman-temannya. Setelah dekat Bambang dan rekan-rekannya, sinar merah berubah menjadi kuning kemerah-merahan. Piar-piar sinar itu menyambar kepala Bambang dan Rahmat yang masih di dalam air. Bambang dan Rahmat bingung, maka mereka lari meninggalkan air laut dan mendekati dua temannya yang sejak tadi duduk-duduk dekat warung di pantai tersebut. Setelah Bambang dan Rahmat meninggalkan air, sinar tadi tampak berputar-putar di atas air. Warnanya pun sedikit demi sedikit berubah menjadi merah. Kemudian naik ke atas bersama-sama dengan tiupan angin menuju tengah laut dan tampak masuk ke dalam air laut. Bambang, Rahmat, dan kedua temannya merasa takut atas kejadian yang dialami itu. Temannya Bambang dan Rahmat bilang, "Mas, tadi kita sudah diperingatkan orang tua berpakaian hitam tadi, tapi kita tidak menurutnya, maka kita selalu menemui gangguan." Bambang menjawab, "Mungkin iya, tetapi tidak apa-apalah." Temannya Bambang bilang lagi, "Semoga tidak ada gangguan lagi." Mereka berempat siap-siap meninggalkan tempat itu. Kemudian mereka menuju dekat warung. Di tempat itu sepeda motornya diparkir. Setelah sampai di tempat itu, astaga, sepeda motornya tinggal 1. Bambang teriak, "Waduh, sepeda motorku Yamaha RX King dicuri orang." Semua menjadi bingung. Mereka berlari ke sana kemari mencari sepeda motor itu, tetapi tidak diketemukan. Rahmat mendatangi rumah di utara pantai dan bilang, "Apakah Bapak melihat sepeda motor yang diparkir di pantai?" Bapak itu menjawab, "Tidak, Mas. Sejak siang saya tidak ke pantai." Juga ada orang mengail ditanya, "Apakah Bapak melihat sepeda motor saya?" Pengail itu menjawab, "Tidak, Mas. Saya baru saja datang." Rahmat bilang, "Baiknya kita lapor saja kepada polisi." Bambang menjawab, "Baik, kita pikir-pikir dulu." Teman Bambang dan Rahmat bilang, "Lebih baik kita berdoa bersama dulu kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan mengasih tahu." Teman Bambang dan Rahmat itu anaknya kiai dari Jawa Timur. Katanya ia juga mempunyai indera keenam. Mereka berempat berdoa dipimpin teman Bambang menggunakan bahasa Jawa. "Hei Hyang Widi, kepareng hamba hanya nyuwun, mugi paduka hapaning pirsa dununge sepeda motor, jin, setan, paduka tumpes, kang hang rerindu, amba matur nuwun, amin, amin." Sesudah selesai berdoa, terdengar suara motor dari tengah laut. Wurr, wurr, wurr. Bambang, Rahmat, dan teman-temannya melihat ke laut. Sampai lama tidak melihat apa-apa. Bersamaan dengan gelombang,
Di atas gelombang tampak sepeda motor bergerak menuju pantai. Bambang Rahmat melihat sepeda motor itu melaju tanpa ada yang mengendarai. Setelah sampai pantai, sepeda motor itu lalu tampak distandarkan. Namun teman Bambang yang memimpin doa melihat sepeda motor itu dikendarai oleh genderuwo. Badannya besar, matanya merah, giginya besar-besar, sambil menghisap rokok kemenyan. Kemudian genderuwo itu menghilang. Bambang dan temannya berlari menuju sepeda motor itu. Bambang berteriak, "Itu sepeda motor Yamaha RX Kingku." Rahmat lalu bilang, Iya. Sedangkan temannya yang memimpin doa bilang, "Sepeda motor itu dipinjam oleh genderuwo." Katanya lagi, dengan doa tadi si genderuwo merasa khawatir, lalu dikembalikan. Semuanya itu merupakan pelajaran bagi mereka, dan mereka juga tidak akan berekreasi sampai malam di tempat-tempat yang dipandangnya angker. Memang puluhan tahun yang lalu, pantai Gelagah itu angker. Setelah dibangunnya bandara, keangkeran itu telah hilang. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.